Yang juga saya hormati Ketua RT 03 Kelurahan Kenangan, yang juga saya hormati telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Al-Ustaz M. Ali SKG Mendak, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terpusat-pusatnya kita selalu memanjatkan puja-puji syukur kepada Allah Rabbul Alamin, karena sampai detik ini kita masih tetap memperoleh Tuhan nikmat serta taufik dan hidayahnya, sehingga kita sama-sama hadir di mushola Al-Mumin untuk kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Salam di sana selalu kita sarankan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara hadirin jemaah mushola Al-Mumin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini adalah malam yang ke-9 kita melaksanakan sholat berjamaah di mushola Al-Mumin. Alhamdulillah tidak terasa kita sudah 8 hari melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah lainnya. Dengan harapan mudah-mudahan puasa kita, ibadah kita, dan sedekah kita akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik ibu, bapak, anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa sebelum kita melaksanakan sholat tarawih dan zikir berjamaah, tentunya kita akan diisi yaitu agama atau rukun. Telah hadir dengan kita dan tidak asing lagi Bapak Ustaz kita PHK, yaitu Bapak M. Ali SKG Mendak, yang insyaallah nanti akan memberikan tausiah kepada kita semua langsung imam tarawih dan witir sebagai final kita atau guys. Baiklah ibu bapak yang saya hormati, mari kita sama-sama mendengar, menyimak apa yang akan disampaikan oleh Bapak nanti. Mudah-mudahan akan menambah ilmu untuk kita semua. Pada Ustaz dan Ali yang berhati persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan di sudut tuh memang masih ada yang belum berbuku Nerus ke nyambung nyambung berbuku Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La ilaha illa kul malikul hakul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Yang kami hormati Bapak Ibu jemaah mushola Al-Mu'min yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah dengan izin Allah malam hari ini kita berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan sholat isya, sholat tarawih dan witir. Alhamdulillah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal amin. Malam yang keberapa Bu? Malam ini Bu? Ke-11? Hah? Ke-9? Ke-9, bukan 11. Cepat nih ya, lebaran ini. Alhamdulillah
Artinya kita dalam keadaan sehat walafiat, walaupun ada keluhan-keluhan. Maklumlah puasa ini setahun sekali. Ya. Pokoknya keluhan, tantangan itu luar biasa. Siang-siang hari panas, terakhirlah musim hujan pula. Artinya memang kita ditantang untuk mencapai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat tu yang memang dibaca terus. Ge uji kamu ngapa pula ayat itu terus. Nah memang itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau tiap malam ustadznya maca ayat itu terus, insyaallah kamu hafal. Jadi balik ke rumah lah pacak ceramah cucung pula. Oh, dengar ya omongan nenek ini. Itu kan. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam gitu kan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman. Ya nenek kamu ini cucung nanyo, ngapa nak beriman nian? Memang ini perintah untuk orang-orang yang beriman. Artinya kalau orang tak puasa termasuk tidak itu baik jawabannya. Nah, nak singgung-singgunglah. Yo. Bapak Ibu yang kami hormati, selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita dan sekarang kita berada di alam yang terang benderang. InsyaAllah di pada mahsyar nanti kita akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya robbal. Halo adik, bisa diam? Ya, makan terus, tak apa-apa punya, yang penting tak usah ngomong. Awas kurmonya ge tetelan bijinya. Laju tumbuh pula ge. Ibu kaget sebentar lagi Bilal ngomong. Sallallahu wasallam alai. Kuat harus jawabnya, Bu. Ini ge Bilal lah semangat, kamu diam. Kadang kuatlah aku di depan pakai mic kan. Kamu tidak terdengar. Akhirnya aku malu juga kekuatan, diam pula aku. Kaget ada malam yang 17 atau 16 ke atas. Itu malam imam sudah baca doaku kunut. Ketika imam Allahumma dina biman hadait. Apa jawab kamu? Nah, kan mana lah? Diam. Coba saya ulangi. Ini praktek. Ketika imam Allahumma dina biman hadait. Amin. Belum kuat ibu. Tak biasa tadi. Wa afina biman afait. Amin. Nah, cak itu. Jadi ada rasanya semangat, ada rasa dekat hati ini. Kompaknya ada. Ini ke imam lah. Allahumma dina biman hadait, diam kamu. Wa afina biman afait. Kamu tuh bukan diam, kecilan. Amin. Amin. Ujungnya imam kau lesu kan? Dia dewek besarnya suaranya. Akhirnya uji imam, wah ini biman. Dia jadi laujinya. Aku juga dah hafal juga uji imam. Nah. Siap dah kira-kira? Siap dah gaya tadi? Coba Allahumma dina biman hadait. Lain kan? Jangan takut-takut. Siapa nak marah gitu tuh? Namun bakal dimarah, nah tak tahu aku kan. Artinya kalau kita ini orang Islam ya, dalam musola ini hati kita lah dekat, sama-sama la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ada rasa sayang dan kasih. Kasih tanda kutip dan sayang tanda kutip, itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu malam yang 9 ini tanpa terasa ya, kita tinggal artinya 21 hari lagi puasa ini, Bu. Ya? Tidak terasa, Bu.
Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita witir? Untuk apa kita tarawih? Untuk apa kita berzikir dan baca Quran? Tidak ada lain untuk membawa amal kita nanti ke padang mahsyar nanti, ke alam akhirat. Yaitu. Maka ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah hawal tansur nafsu ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Maksudnya tuh, hai orang-orang yang beriman, apa yang nak kamu gawe esok hari ini? Nah, kalau orang lebih baik besok daripada hari ini, itu bagus, maju namanya. Tapi kalau esok dia mundur ke belakang, itu persis sama dengan mundur 50 tahun ke belakang, Bu. Tahun ini ibu hafal ayat 3, tahun depanlah hafal 4, ada kemajuan. Tapi biasanya hafalan kok, hafal awal hilang ujung, ujung hafal hilang awal. Kenapa tidak dihayati? Aku udah usah ngatung lain, kami seperti itu. Nah, cuman kita belajar tua ini luar biasa, Bu. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Benar lagi kira, ya. Belajar setelah dewasa bagaikan mengukir di atas air. Ngukir di atas air, hilang, hanyut, ya. Tapi tidak juga, Bu. Apa dihayati, dihayal nian, insya Allah mudah-mudahan. Memang belajar waktu kecil itu cepat. Kadang-kadang cepat dapat, hilang pula. Kalau tua ini mungkin apa dia dapat, tak main hilang-hilang lagi. Intinya ada kemajuan. Karena kenapa? Rasulullah berpesan, ngomong ke dengan sahabatnya, hai sahabatku, aku khawatir nian, kage di ujung zaman, ujung dunia kage, umat aku ini senang yang melakukan yang 5, meninggalkan yang 5. Pertama apa katanya? Wa yuhibbud dunya wa yansawna al-akhirah. Wong ini, orang ini, Bu, kalau belajar, kalau bicara tentang dunia, udah dem-dem, Bu. Jak pagi sampai sore, jak sore sampai malam, malam begadang bulo 3 hari 3 malam. Bahaskan satu lah. Macam-macam dunia ini dibahas. Luar negeri tahu galo. Apa terakhir, uang lah maju kita masih mau mundur. Ya? Kalau bicara tentang dunia, pagi-pagi itu kita masih kongko-kongko di depan rumah sampai jam 9. Orang lah sudah sibuk, lah ke bandara, lah naik pesawat 1 jam lah ke Jakarta. Sudah di Jakarta lah balik lagi ke Linggau. Kita masih ngobrol. Apalagi hujan magi. Wow, malasnya anak mana-mana kan. Ngobrol, tak lain urusan dunia. Tapi kalau berbicara tentang akhirat, kata Rasulullah, alangkah alerginya manusia ini. Contoh tentang akhirat, ketika sholat subuh baik. Sholat subuh, kalau imam baca ayatnya panjang, mulai di belakang batuknya banyak nian, Bu. Yo. Serempak batuknya. Itu namanya tak setuju lagi imam baca ayat panjang. Ditambah lagi, imam sudah baca ayat panjang, lah berzikir panjang pula, doanya panjang pula. Langsung kadang-kadang bukan amin itu bukan rendah. Seharusnya amin. Ini amin. Ada tak di sini wongnya? Tak ya. Tak, mudah-mudahan tidak di Papua di jauh di mana gitu. Ini, maka kata Rasulullah ketika orang berbicara tentang dunia, senang nian berbicara dengan akhirat, alergi. Kemudian kata Rasulullah, wa yuhibbul kusur wa yansawna kubur. Wong ni senang nian dengan, maaf ngomong ya, memang kita senang kan? Rumah yang bagus, kursi yang ngilu, kasur yang tebal. Tapi dia lupa seonggok kuburan hanya 2 meter kali semeter. Lalu ibu terdengar, wong di Linggau ni dia punya banyak tanah, kuburannya 1 kepeling. Lalu Bu.
Ada belum kan? Susah yang galinya tuh. Nah, galinya pakai ekskavator. Oh, sekepeling. Biar ngapo ujung? Biar luas. Karena tanahnya besar. Belum ada, Bu. Tetap semeter kali 2 meter. Kecil pula. Semeter kali 2 meter, di tengahnya ada lubang lagi, ada yang ke bawah, ada yang ke samping. Nah, yang samping ini, ya Allah, sudah ditekan lagi ke samping. Ya Allah, itu ngeri, Bu. Nah, itu. Makanya ujung tuh dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Senang dengan kehidupan yang bagus, yang indah, yang elok, kasur yang empuk, kursi yang bagus ya, dan lain-lain, tapi lupa dengan seonggok kuburan yang semeter kali 2 meter. Setelah di dalam, di samping, ya, samping ya, dikubur ya, ujung di atas, buka kedikit wajahnya, dibuka, miring kedikit. Nah, itu lagi kira, miring, tekan kedikit, ujung di pucuk, ditekan pula, supaya wajah kita kena tanah. Ngomong pula di bawah, ngapa nak kena tanah nian itu? Gek balik lagi. Ibu, gek balik lagi. Ditekan pakai tangan, masih juga pucuk ngomong. Tekan ke lagi. Nah, yang jahil tadi, anak yang jahil tadi tekannya pakai kakinya. Kau. Ya Allah, dak kata harga ibu. Kata harga. Waktu hidup di dunia, dak usahkan kepalanya nak dipegang, nak ditekan, nak ditijak, bayangannya pun orang dak berani melangkahnya. Nah, ini dia berjalan ya, ada bayangannya, dak berani melangkah bayangannya. Tapi kalau sudah mati, tidak ada arti. Nah, itulah maksudnya yang dipikirnya. Siapa yang nolong kita di sana adalah amal perbuatan kita semasa di dunia. Yang inilah salah satunya, yang amal-amal kita yang seperti Ramadan dan sebagainya ini. Yang berikutnya, wa yuhibbul haya wa yansanal hisab. Orang banyak mencari harta di dunia ini, dari pagi sampai sore, dari ayam bekukuk sampai ayam nyangkuk, kepala sampai ke tanah, ya, kaki sampai ke pucuk, nyari duit siang dan malam. Tapi ketika banyak duit, dia tak takut kalau duitnya, hartanya bakal dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, kalau Allah nak ambil harta kita mudah dah, Bu. Di hujannya cak sebulan bae linggau ni banjir tak kira. Pagi siang kuna nyengoknya. Nauzubillah summa nauzubillah min. Sudah banjir di Ulu, deras pula, habis galo, Bu, rumah kita, Bu, dirantaknya. Artinya orang mencari harta yang banyak, tapi dia lupa kapan hartanya akan dihisap oleh Allah. Nah, cara menghindari harta yang banyak ini dengan berzakat dan berinfaklah kita, ya. Ingat, berzakat tu bukan setahun sekali di bulan puasa baik. Itu namanya zakat fitrah. Zakat yang lain adalah berbentuk yang lain. Duit, ingat kalau pedagang punya keuntungan 1 juta, berarti 2,5% untuk orang lain. Berapa ribu artinya? 25. Duit 1 juta. Kita tunjuk dengan orang lain 25. Banyak apa dikit, Bu? Dikit. Tapi mun sayang banyak. Nah, ini. Kemudian wa yuhibbul khaliq wa insanal khalqi. Maksudnya, artinya orang cinta dengan suami, suami cinta dengan istri, orang tua sayang dengan anak, anak sayang dengan orang tua, tapi dia tak tahu siapa yang menciptakan yang kita cintai dan sayangi itu hanyalah Allah. Artinya, kuna nanya, cinta suami, cinta Allah? Ibu, cinta suami, cinta Allah?
Cinta Allah. Penanya yang bapak-bapak, cinta isteri, cinta Allah. Nah, takutnya dua-dua ujungnya. Kalau dinjuk pilihan cinta isteri apa cinta Allah? Cinta Allah. Karena isteri itu yang menciptakannya adalah Allah. Cak itu. Tak kena ada isteri kita tersinggung, cemburu dengan kita mencintai Allah. Kalau tapi, iyo. Nah, kalau ada isteri dia suaminya mencintai Allah, dia tersinggung, cemburu, nah perlu diajak ke rumah sakit isteri itu. Suami juga cak itu. Ngapa kawan cinta dengan Allah daripada aku? Cemburu aku. Nah, suami ajak juga ke rumah sakit. Ada yang sakit tuh. Nah, tapi kalau kamu mencintai orang lain, nah ya memangnya cemburu. Karena kalau tidak cemburu tuh namanya bukan sayang. Orang yang sayang itu adalah penuh dengan rasa cemburu, tapi cemburunya tidak keterlaluan. Nah, itu. Ibu, lah berapa itu, Bu? Benar lah 5 ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ulangi lagi, ingat, biar hafal ibu tuh. Kalau baca hari ini, malam ini dapat ilmu. Baca, berceramah dengan orang lain, adik-adik juga yang sedang mungkin lagi belajar ya. Pertama, orang cinta dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Kedua, uang cinta dengan harta tapi dia lupa dengan kapan nak dihisap. Ketiga, orang cinta dengan apanya kemewahan dunia dan sebagainya tapi dia lupa seonggok kuburan. Kemudian yang kelima, orang cinta dengan suami, cinta dengan istri, cinta dengan anak, tapi dia tak cinta dengan siapa yang menciptakan suami dan istri itu. Maka ketika Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, apa yang nak kau cintai, cintailah dunia ini. Nak kau sayangi, sayangilah dunia ini. Tapi ingat suatu saat akan kau terima balasannya. Kata Jibril ngato Nabi Muhammad. Kemudian, ya Muhammad, kehebatan orang Islam, tingginya derajat orang Islam itu ketika dia berdiri di tengah malam. Tengah malam dia dekat dengan Allah. Artinya solat malam. Solat malam itu termasuk solat tahajud, solat witir. Ada yang mengumpamakan solat tarawih ini termasuk solat malam. Kemudian yang berikutnya, hebatnya orang Islam, tinggi derajatnya orang Islam, dia tidak pernah bergantung kepada orang lain. Dia cuma berkendak dan bergantung minta pertolongan dengan Allah. Kalau bergantung dengan manusia, dak usahkan dengan dulur dewek baik, siaplah kita untuk kecewa. Nah, dem. Halo? Dem, jadilah. Pokoknya aku berhenti ceramah, kamu dem berhenti pula ngomong. Gitu ya. Ya, nah. Maksudnya ini, jangan bergantung kepada orang lain, bergantunglah kepada Allah. Kalau bergantung dengan orang lain, teko dulur baik, dah baca digantung ibu. Contoh, jangan tersinggung, bukan pesanan. Seandainya kita ya, ada dulur kita dapat duit, oi kakak aku habis nyual tanah, dapat duit 100 juta umpama. Kalau banyak nak ngenjuk aku 5 juta. Ditunggu sehari belum datang, seminggu dak datang. Sebulan kita datangi nak minjam duit, ujungnya duitnya habis. Boro-boro nak ngenjuk kita, nak minjam pun tak katik lagi. Rupanya dia lah beli mobil harga 120 juta. Artinya kurang 20. Tak usah diharap berarti. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan Allah dan berpintalah dengan Allah. Jangan galak mudah kecewa. Halo? Halo? Contoh, ya Allah ya Tuhanku, ini bulan 3, sebentar lagi bulan 4. Aku pengen ya Allah, menjelang bulan 12 lagi aku dapat duit 20 juta. Umpama kan? Bulan 4 belum katik kabar. Bulan 5 belum dari mana dapat duit 20 juta tu. Bulan 6 20 dak katik kabar. Bulan 7 kamu ngomong, "Ay ya Allah, kalau macam tu 10 juta jadilah."
Berarti tidak yakin. Bulan 7 dak katik rimbaknya, bulan 8 dak katik ceritanya, bulan 8 setengah ngomong, ya Allah 5 juta jadilah. Tidak yakin. Kan janji bulan 12 kan? Bulan 12. Bulan 11 dak katik caro, 11 setengah juga dak katik caro ngomong, "Adem ya Allah 7 juta setengah jadilah." Bulan 12 malaikat diperintah oleh Allah, bawa duit ini 20 juta. Pasnya kita sedang berdoa, ya Allah mano 2 juta setengah. Nah uji malaikat mak mano. Inilah bawa duit 20 juta tapi dia minta 2 juta setengah. Kira-kira. Jadi yakin kenian. Pokoknya ya Allah, aku tahun ini mana caranya aku nak daftar haji. Berarti mau daftar haji si kewong 100 juta. Kalau berdua 50 juta. Kaget, yang penting itu dulu, niat ke dulu. Itu penuh dengan keyakinan. Karena kata Allah ditantangnya, tidak boleh kamu berkendak dengan siapapun, hanya berkendak dengan Allah Subhanahu wa taala. Siap kira-kira? Yakin dengan Allah? Yakin. Bapak Ibu yang kami hormati, aku pengen panjang ya, sampai berapa jam baik, tapi aku jengok ada yang bersender. Kalau bersender tu tidur kalau gitu. Ya aku takutnya itu ya. Nah, tapi yakin dengar dia tu. Mudah-mudahan ya. Dan ini kita nak tarawih, mudah-mudahan apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika ada salah, kepada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.